Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Profesor Dr. Siswoyo Haryono MM MPD dalam serial pelatihan online metode SEM. Untuk seri ke-7 ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Partial Least Square atau PLS seri 3. Judulnya adalah peran mediasi quality of work life pada pengaruh POF dan POS, Person Organization Fit dan Person Organization Support on Employee Performance. Dari judul ini kita memiliki 5 pertanyaan penelitian dan otomatis ada 5 hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Lalu setiap variabel diukur dengan 2 dimensi dan 4 indikator. Nah, ini ya, contohnya variabel employee performance diukur dengan dimensi kuantitas dan kualitas kerja, ada 2 dimensi, lalu masing-masing 2 indikator sehingga total 4 indikator. Karena ada 4 variabel jadi ada 16 indikator. Lalu ditransformasikan kerangka berpikir dari riset question tadi menjadi modelnya seperti ini. Jadi quality of work life adalah mediasi, lalu eksogennya POF dan POS, lalu employee performance sebagai endogen ya atau dependent variable. Kita lihat dalam diagram ini setiap variabel laten POF ini misalkan memiliki 2 dimensi tadi ya, seperti dalam kisi-kisi instrumen, yaitu ditransformasikan X11, X12. Ini POS X21 dan X22. Ini adalah indikator, lalu ini varian ya, varian. Lalu ini error dari model ya, ini error dari model. Ini error dari dimensi-dimensi. Jadi semuanya ada 10 ya, ada 10 error estimate-nya. Nah, langkah selanjutnya apa? Ya, kita lihat datanya sama, ada 100 ya. Ada 100. Lalu langkah pertama kita membuka data, kita ada di folder bahan workshop ya, Aeropagus. Lalu di sini ada latihan intervening. Nah, ini di sini ada data ya, data dalam bentuk Excel. Ini tadi ada 100. Ada 100, kita lihat ke bawah ya, ada 100. Nah, agar nanti bisa dibaca oleh program atau aplikasi PLS, kita formatnya bukan XLS. Ya, kita formatnya bukan XLS nih. Tetapi formatnya adalah CSV. Anda lihat di sini ada koma delimited. Ini namanya adalah second order CSV. Ini ada koma delimited ya ekstensinya. Lalu kita save. Kita save. Sudah, kita sudah punya format CSV. Oke, nah ini nanti ada modul ya, ada modul. Ini sudah disiapkan modul. Sekarang kita masuk ke iterasi 1 atau tahap 1 dalam analisis. Jadi mari kita buka aplikasi PLS ya. Kita buka aplikasi PLS. Ini seperti ini ya. Kita buka aplikasi PLS. Memang ini agak lambat tapi lagi berjalan ini. Kita tunggu saja. Nah, ini masih kecil, maka kita perbesar. Nah, ini sudah maksimal. Nah, caranya adalah kita bisa dari file ini,
create new project ya. Ini nanti dikasih nama atau langsung dari ini new project. Ini ada perintah new project. Nah, nama filenya adalah latihan intervening, panjang nih jadinya ya. Ya, saya akan buat nama filenya adalah latihan latihan PLS ya. Latihan PLS 1 karena ini iterasi 1. Jadi ini nama filenya adalah latihan PLS 1 ya. Nah, kita oke. Nah, kita oke. Setelah kita oke, kita muncul di sini nih. Inilah nama file kita. Ya, nama file kita muncul. Lalu kita double klik di atasnya, ini ada ada informasi ini, kita double klik 2 kali ya. Nah, setelah di double klik, kita diminta mengambil data yang CSV tadi. Nah, kita ingat CSV tadi foldernya di mana? Kalau saya ada di folder D, bahan workshop ya, bahan workshop ini, bahan workshop. Ada di sini, ada di latihan intervening. Nah, ini sudah CSV ya. Second order CSV ini, lalu kita open ya, kita open. Nah, kita open. Nah, ini sudah muncul di sini. Ini sudah muncul. Artinya ini data Excel kita sudah connect dengan aplikasi PLS. Sudah muncul. Nah, kita mau menggambar sekarang. Kita mau menggambar model, kita klik di ini ya, tadi latihan PLS 1, file kita klik. Nah, data sudah pindah ke sini. Ya, kita lihat semua indikatornya ada 16. Lalu akan kita gambar sesuai dengan gambar sesuai dengan model kerangka berpikir kita ya. Kita akan gambar sesuai dengan kerangka berpikir kita. Kita gambar penuh ya, gambar penuh. Jadi ini caranya ada latent variable diaktifkan, lalu di drag di lokasi layar kerja. Semua harus digambar ya, semua harus digambar. Nah, setelah itu kita hubungkan dulu modelnya ya. Ini caranya ditarik ya, diaktifkan garis panah 1 ya. Ditarik lalu masuk ke lingkaran baru dilepas ya, variabel laten. Aktifkan panah ya. Tarik dari yang kita inginkan, caranya di drag ya. Jadi klik kanan, di drag, klik kanan, ditahan ya. Nah, begini caranya ya, semua dihubungkan sebagaimana model yang kita bangun. Nah, ini kita kalau belum rapi misalkan lokasinya bisa di drag ya, diklik di variabelnya, digeser, coba digeser. Nah, ini kan di drag aja, di drag. Kita rapiin misalkan, mau kita lihat layar kerjanya sudah proporsional ukurannya atau belum. Ini juga terlalu panjang, bisa dipendekin gitu. Nah, oke, setelah itu kita tentu menamai variabel. Caranya kursor di lingkaran variabel itu, klik kanan lalu rename, dinamai ulang, rename, diketik. Di sini berarti adalah person organizational fit, POF. Oke. Nah, itu sudah berganti POF. Nah, ini adalah POS. Klik kanan rename ya, POS. Oke, klik kanan rename POS. Employee performance. Employee performance. Yang di tengah tadi QWL ya, QWL. Oke.
EP yang paling kanan. Oke, ini sudah sesuai. Nah, bagaimana sekarang kita akan menarik atau mengisi indikator, ya. Oh iya, kita sebelum mengisi indikator, kita tahu bahwa setiap variabel kita punya dua dimensi. Misalkan POF ini dimensinya tadi kita beri simbol X11 dan X12, maka kita gambar dulu. Ya, coba X11, X12 ya, kita gambar dulu. Ini kurang ke kanan, nanti kita tarik semua. Nah, ini nanti dikecilin atau besar juga nggak apa-apa sebetulnya ya, tapi kita coba dimensi lebih kecil dari variabel laten. Nah, kita tarik karena reflektif, jadi dari POF ke dimensi kita tarik ya. Jadi panahnya ke arah dimensi. Lalu kita beri nama, kita rename, klik kanan, rename. Nah, kita beri nama X11. Ya. Nah, itu dimensi namanya. Kita rename lagi X12. Oke. Kita kanankan dulu karena ini lihat layarnya tidak proporsional ya, kurang ke kanan. Jadi kita semua ditarik ke kanan. Nah, kemudian kita buat dimensi yang POS ya, Person Organization Support. Variabel POS, Person Organization Support. Rename. Nah, ini kita beri nama X2.1. Nah, ini juga diberi nama X2.1. Ini dimensi ya. Kita tarik lagi panah ya. Nah, panahnya keluar karena ini reflektif. Ini kurang lurus, jadi kita tarik ke kanan biar lurus dimensi yang di atas gitu. Kita lihat dari X11 sampai X22 itu satu garis atas bawah gitu. Jadi dilihat bagus. Nah, ini yang X22 kurang turun ya. Seimbang dengan yang atas. Ya, jadi ini lebih bagus. Anda main drag ya, Anda main drag. Kita buat sekarang dimensi untuk QWL ya, untuk QWL. Dimensi untuk QWL. Caranya begitu. Sama diketik lagi. Ini kalau QWL-nya ini Y ya, ini dimensinya Y1 dan Y2 berarti. Y1 dan Y2. Nah, sama kita tarik lagi reflektifnya, garis reflektif ya. Dari variabel QWL menuju Y1, Y2. Nah, yang terakhir untuk Z ya, untuk Z ini. Jadi X1, X2, Y, Z ya untuk variabel latennya. Kita beri nama Z1 ya. Yang bawah dimensinya Z2. Kita kasih garis ya, kita kasih garis refleksi. Nah, kita garis refleksi. Kita buat yang rapi, yang manis ya, oke. Nah, setelah itu ini bisa dirapikan, digeser-geser ya. Mungkin ini terlalu ke kanan ya. Terlalu jauh ini, jadi yang Z-nya kita bisa perpendek. Kita agar rapi dan artistik lah begitu. Oke. Nah. Jadi kita bisa main drag ya, di drag. Jadi klik kanan ditahan lalu geser gitu. Nah, setelah kita anggap rapi, kita sekarang mau memasukkan indikator.
Nah, inilah kenapa kita sebut second order, ini dimensi ini ya. Ini first order, second order. Kalau variabel latennya adalah order ke 0 ya. Nah, ini dimensi ini urutan kedua dari variabel laten. Nah, sekarang urutan kedua ya, urutan 0, urutan ke-1 itu dimensi, urutan kedua indikator. Mari kita tahu tadi X11 ya, dimensinya POF itu isinya adalah POF 1 dan 2. Maka kita sorot ini yang sebelah data ini disorot POF 1 POF 2 untuk menjadi X1. Kita drag, kita tarik, kita tahan, kita lepas. Nah, itu menjadi warnanya berubah biru dan kuning. Nah, yang X12 juga POF 3 dan 4. Kita drag, kita tarik. Ya, kita kliknya kita shift ya, SHIFT, panah ke bawah, nah ditarik. Nah, menjadi X21 POS ini 3 dan 4. Oke. Sekarang yang QWL sama saja. QWL ini ya QWL data, nah dimensi yang pertama, kedua. Oke, nah kita yang Z atau yang terakhir. Tarik lagi. Dilepas setelah kursornya di dimensi Z1 Z2. Nah, ini kita lihat masalahnya kan arahnya nabrak ya ke kiri. Nah, kita di Z1 dimensi 1 klik kanan, cari ke aliansi align. Nah, aliansi klik turn kanan right ya, klik right. Nah, itu akan belok ke kanan. Klik lagi align ya, right. Nah, udah jadi. Nah, ini setelah menjadi katakanlah kita ini belum puas karena ini lebih lebar, ini lebih sempit yang kiri. Nah, kita bisa tarik, coba sambil latihan. Ke kanannya dipolkan gitu dan harus di rata tengah misalkan. Jadi bagus nanti lokasinya ya. Oke. Nah, ini bisa disesuaikan, digeser kemana gitu. Ke mana saja agar simetris misalkan. Nah, ini harus lurus antara X11 sampai ini X12. Ya, bisa ditarik-tarik gitu ya. Nah. Oke, setelah itu karena ini second order, ini ada yang membedakan dengan Amos. Di sini indikator selain melalui dimensi ya, yang biru-biru itu, ternyata di dalam program Amos itu indikator juga harus langsung dihubungkan dengan variabel laten yang merah. Ini yang disebut indikator dummy. Maka caranya disorot semua ya, misalkan POF yang merah kan ada 4 ya, POF 1 sampai 4 di shift ya, di drag dan ditarik. Ditaruh di situ. Nah, ini juga sama. Ini diputar ke atas, align turn top ya, ke atas. Nah, itu namanya dummy ya, dummy. Semua variabel sekarang yang POS ya, POS. Coba di shift dulu, SHIFT ya. Tahan ya, tahan. Nah, putar lagi ke bawah mungkin ya, bottom. Nah, gitu. Sekarang yang QWL sama, dibuat dummy ya, dibuat indikator dummy, diputar lagi ke atas atau ke kanan juga boleh. Ya, ke atas saja sudah cukup. Nah, yang terakhir sekarang. Yang terakhir adalah Z. Itu mungkin diputar ke atas ya, atau ke bawah boleh. Ya, ke atas saja udah. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah jadi full model
second order. Jadi tadi cara menghubungkan gambar dengan data adalah untuk memasukkan indikator ke dimensi maupun dummy tadi ya, dummy-nya di variabel utamanya. Nah, setelah pada tahap ini, tahap selanjutnya adalah running ya, data agar dibaca atau diolah dengan cara calculate. Perintahnya di atas, perhatikan calculate. Nah, itu klik algoritma. Ya, di bawahnya ada algoritma, klik, ditunggu. Nah, di sini ada angka 300 sudah cukup. Tapi kalau nanti modelnya komplikasi ini diganti 500. Iterasi numbernya. Diketik 500 saja. Nah, yang lain sudah, lalu ini klik kanan bawah start calculation. Nah, kita tunggu sudah. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Ini sudah menampakkan hasil. Jadi kalau ingin lihat gambarnya ya, ini simbol diagram diklik. Kalau ingin lihat outputnya yang kanan ini diklik. Nah, ya kalau ingin lihat gambar ya klik gambar. Kalau ingin lihat outputnya lengkap yang bawah. Nah, Anda lihat yang biru itu di bawah semuanya. Ini bisa untuk melihat misalkan outer loading. Klik coba. Nah, ini outer loading ini adalah nilai dari indikator-indikator ya, outer loading itu. Nah, kemudian Anda bisa melihat apa saja dari yang biru di bawah. Misalkan R square, ini kan koefisien determinasi ya, tinggal klik saja. Ini R square-nya ya, ini grafik ya, dalam bentuk grafik. Nah, biasanya outer loading-nya, coba kita lihat di outer loading ini untuk melihat mana indikator yang loading faktornya kecil. Ya, kalau dia kecil artinya tidak valid gitu. Karena tidak valid, jadi drop. Anda pakai berapa? 0,5 misalkan. Ada nggak yang di bawah 0,5? Nah, nggak ada ya. Jadi udah bisa dipakai, ini sudah valid. Kecuali 0,7 yang Anda pakai, Anda mungkin akan membuang yang ini POF1 ya, 0,6. Itu di bawah 0,7. Nah, kalau itu mau dibuang ya boleh saja. Ya kan, yang lain kan nggak ada nih. Ya Anda buang dulu aja. Caranya Anda ke diagram lagi. Ke diagram lagi tadi berapa? POF 1, nah coba ke diagram lagi, POF1 di delete. Nah, POF1 di delete. Yang jangan yang dummy ya, ingat ya. Tapi dua-duanya. Jadi ini POF yang indikatornya, coba kita delete. Nah, udah. Kita yang indikator ya, yang indikator yang dari dimensi yang dibuang. Yang dummy-nya nggak usah. Kita simpen misalkan namanya latihan underscore PLS iterasi 2, kita save. Nah, ini sudah iterasi 2 ya, karena membuang POF1 indikatornya. Lalu kita run lagi, calculate lagi. Algoritma lagi, kita calculate, langsung start calculation. Nah, ini kita lihat gambarnya sekarang. Nah, ini sudah ada perubahan. Lalu kita lihat outer loadingnya. Coba outer loadingnya. Ya, ini sudah semua. Oh, ini ada 0,5. Nah. Oh ya, jadi kita lihatnya yang indikator ya, yang indikator aja. Jadi lihatnya yang di indikator, bukan yang di dummy ya, bukan yang di dummy. Oke. Jadi kalau indikator itu yang hijau ya, yang diperhatikan yang hijau aja. Nah, kalau Anda lihat yang namanya cross loading di diskriminan validity, diklik. Nah, ini ada perintah cross loading. Nah, ini kelihatan di sini. Jadi misalkan
employee performance ya, ini Anda lihat. Ini EP1 sampai EP4 ini semuanya di atas 0,7 kan kelompok ini. Kalau yang sisanya adalah nggak diperhatikan. Kemudian yang person organizational fit POF1, Anda lihat yang tinggi ya, yang tinggi. Nah, ini ya yang tinggi. Ini kalau kita akan melihat di cross loading, POS1 juga semakin geser, ini tinggi semua. Lalu ini 0,8 yang QWL ya, tadi ke bawah lagi coba di ini. Kita bisa lihat sampai bawah. Nah, jadi bisa melihat yang sudah signifikan indikatornya yang valid itu bisa dari outer loading. Coba kita buka outer loading tadi yang hijau itu, atau di diskriminan validity cross loadingnya. Nah, kelompok itu yang tinggi-tinggi itulah yang sudah valid. Lalu kalau kita ingin melihat R-square sekarang, artinya koefisien determinasi dari model ini ya, Anda bisa lihat nih ya. Nah, Anda bisa lihat, bisa tabel atau bisa diagram. Tinggal perintahnya aja. Nah, ini ya. Diagram. Kemudian kalau Anda ingin lihat uji reliabilitas, ini Anda bisa alpha atau composite reliability atau AVE. Nah, ini yang disebut valid kalau dia AVE itu 0,5. Ini AVE. Jadi ada garis biru. Artinya semua model dan indikator sudah reliable. Dilihat dari AVE. Kalau dilihat dari composite reliability, CR ini kan 0,7, batasnya ini Anda lihat garis biru. Ini semua di atas garis biru, artinya model sudah reliable. Atau Cronbach Alpha. Cronbach Alpha juga 0,7, Anda lihat Cronbach Alpha. Ini semuanya sudah bagus. Kecuali X12 pun sudah hijau, itu nempel di garis ya. Artinya model ini dengan algoritma calculation tadi sudah menunjukkan model yang signifikan atau model yang ini sudah model yang bagus. Ini dengan model algoritma calculation tadi ya, calculate algoritma ini menghasilkan model yang bisa dipakai untuk membuat model regresi. Karena ini adalah model standardized ya. Makanya Anda lihat koefisien regresinya semuanya antara 0 ini ya. Tadi tidak ada yang lebih dari 1 ya, tidak ada yang lebih dari 1 ini koefisien regresinya ini. Nah, di sini tadi ada R kuadrat ya. R kuadratnya ini adalah 0,068 ya. Ini R kuadrat untuk QWL. Lalu di sini adalah R kuadrat 0,204 untuk employee performance. Jadi model keseluruhan koefisien determinasinya adalah 0,2 ini. Tapi kalau hanya POF dan POS, R kuadratnya ini. Jadi yang di dalam biru ini adalah R kuadrat. Ini semuanya adalah R kuadrat yang di dalam biru. Kalau Anda mau perhatikan, dari sini tadi R kuadrat nih. Ya, R kuadrat ini dimensi semua ada R kuadratnya sama eksogen ya, variabel eksogen. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau ini Anda sudah berhasil menganalisis standardized ya. Standardized model itu artinya semua satuan variabel untuk mengukur kita kan pakai skala Likert 1 sampai 5. Itu sudah distandarkan, makanya koefisiennya antara 0 sampai 1. Ya. Kalau Anda ingin menguji ya, bagaimana kalau Anda ingin menguji hipotesis? Di sini belum muncul tadi ya, di analisis bawah ini belum muncul. Makanya kita kembali ke calculate ya, kalau mau calculate posisi harus ada diagram dulu ya. Kita calculate ya, masuk ke bootstrapping. Nah, ini untuk menghasilkan ini 500 sudah ya. Kalau ini 500, kalau nanti iterasinya banyak modelnya kompleks. Kalau tadi kan 300.
Kita siapkan saja 500. Nah, ini ingin menghasilkan probabilitas atau nilai CR. CR itu critical ratio atau T hitung untuk menguji hipotesis. Nah, caranya tadi kembali coba kita lihat ya. Calculate bootstrapping. Kalau standardized tadi kan algoritma kan. Nah, sekarang untuk uji hipotesis di bootstrapping, klik. Nah, langsung start calculation. Ya, langsung start calculation. Kita tunggu. Ini agak lama memang ya. Nah, ini sudah keluar ya. Gambarnya diklik coba. Nah, ini ada 6 ini kan, ada 131 ini coba dilingkarin ini ya, 131. Ini semua ini namanya unstandardized ya, unstandardized. Jadi tapi kita nggak mau menggunakan koefisien regresi ini. Kita hanya mau menggunakan p-value-nya. Coba klik di outputnya. Nah, ini yang akan kita gunakan teman-teman semua ya. Jadi misalkan ya ke Word kita lihat hipotesis pertama. Coba hipotesis pertama apa? Kita ingin uji hipotesis pertama. Nanti sahabat-sahabat bisa lihat di modul ya. Ini akan, nah ini hipotesis 1 ya. Hipotesisnya ada pengaruh signifikan POF, person organizational fit, terhadap quality of work life. Itu kalau dia lebih besar dari 196 nanti akan dia anggap signifikan atau p-value-nya di bawah 0,05. Kita lihat sekarang ya, POF terhadap, kita cari POF. Nah ini POF terhadap QWL, kita lihat T hitung. Nah 1,159. P-nya adalah 0,2 ya, di atas 0,05. Ini 20% kan, 0,2. 24%, padahal kita butuh 5%. Jadi ini tidak signifikan. Jadi H0-nya diterima, H1 pengaruh signifikannya tidak ada itu. Karena P-nya di atas 0,05, T-nya di bawah 196. Kita lihat hipotesis 2 sekarang. Hipotesis 2 tentu POF, POS. Tadi kan POF yang pertama. POS terhadap QWL. Kita lihat lagi print out-nya. POS terhadap QWL kita tarik ke kanan. Nah, ini di atas 196, di sana 0,01. Jelas signifikan ya, hipotesis 2 diterima ya, signifikan. Oke, sekarang lihat lagi yang kita cari hipotesis 3. Hipotesis 3 adalah POF terhadap employee performance ya, langsung POF kepada employee performance. Nah, itu 0, wah ini 0,7 P-nya ya, 70%. Ini jelas tidak signifikan. Oke, yang selanjutnya adalah POF terhadap employee performance, yang keempat ya. Tadi kan POS, maaf. Tadi yang pertama POF, sekarang POS yang keempat. POS ke employee performance adalah 0,5, ini juga nggak signifikan ya. Pengaruh langsung POS ke employee performance tidak diterima ya. Tidak signifikan. Lalu QWL sekarang, yang kelima, QWL ke EP ya. QWL ke EP. Di sini signifikan 6 ya, di sana 0. Jadi 1% pun dia signifikan. Itu kesimpulannya. Jadi setelah kita lihat secara bootstrapping, lalu dapat nilai T atau nilai probability, lalu kita dapat uji hipotesis. Oke, selanjutnya kita ingin keluarkan pengaruh tidak langsung ya. Nah, ini indirect effect. Nah, ini pengaruh tidak langsung, Anda bisa lihat signifikan atau enggak.
misalkan dari atas ya, gambar tadi kan POF ke EP. Ini tidak signifikan, jadi pengaruh tidak langsungnya nggak signifikan. Karena memang langsungnya juga tidak signifikan tadi. Ini ya, ini kan P value-nya 0,2, 20% atau di bawah 196 T-nya. Jadi nggak signifikan. Lagi yang POS kepada EP ini ya. Nah, ini ternyata signifikan. Artinya apa? Artinya QWL memediasi pengaruh POS terhadap EP. Artinya untuk meningkatkan EP lebih besar akan berdampak kalau meningkatkan QWL-nya dari POS gitu ya. Nah, saya kira itu yang penting ya untuk mengerti peran mediasi. Jadi QWL di sini memediasi POS, tapi tidak memediasi POF ini ya, karena POF-nya tidak signifikan. POS kepada EP ini adalah signifikan 0,02. Sekarang kita lihat bisa membantu analisis kita adalah pengaruh total coba atau total efek. Kita klik total efek yang atas dulu POF ke EP ya, POF ke EP. Ini juga tidak signifikan ini ya, tidak signifikan. Oke, sekarang yang POS ke EP. POS ke EP tidak signifikan ya. Tidak signifikan ini ya. Artinya memang pengaruh total itu kecil ya, sangat tidak signifikan. Kalau kita lihat di nilai P value atau signifikansinya. Ya, tetapi kalau kita ingin membandingkan besar mana tadi antara pengaruh tidak langsung yang tadi ya sebelum ini yang indirect effect, ya ini bisa kita membantu menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan employee performance lewat QWL lewat POS ya, lewat POS. Tapi analisis pengaruh total tidak membantu apa-apa di sini. Hanya cukup dengan uji hipotesis bahwa yang signifikan adalah POS menuju QWL menuju EP. Kalau dari POF langsung ke EP maupun melalui QWL, POF tidak signifikan. Demikian juga POS ya, POS kita lihat gambarnya berarti mana tadi gambarnya? Kalau agar lebih mudah. Nah, ini ya. Jadi ini dari POF ke sini tidak signifikan, POF ke sini tidak signifikan. Tapi QWL ke sini ke EP signifikan, POS ke EP signifikan, POS ke QWL nih signifikan. Kalau ini langsung tidak signifikan. Jadi jalur ini saja yang signifikan. Ya, QWL dan POS. Artinya QWL menjadi mediator atau menjadi intervening dari POS. Ya, saya kira demikian teman-teman. Bagaimana cara mengolah data atau menganalisis data dengan aplikasi PLS untuk model second order dan intervening. Demikian untuk pelatihan online ya, metode SEM seri ke-7 ya, pertemuan ke-7 dengan aplikasi PLS. Nah, apabila para pemirsa ya channel ini ingin mendapatkan modul ya, yang ini tadi untuk bahan latihan, Anda bisa masuk ke Profsys 12 ya, Profsys 12 WordPress, Profsys 12 WordPress.com. Nah, nanti Anda bisa download
aplikasi Amos, Lisrel, PLS, dan lain-lain, serta modul ya untuk pelatihan ke-7. Demikian sampai di sini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di seri pelatihan online metode SEM dengan Lisrel, dengan aplikasi Lisrel untuk seri ke-8 pada pertemuan selanjutnya. Salam hormat. Saya Profesor Dr. Siswoyo Haryono, Magister Manajemen, Magister Pendidikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.